Kami lagi di Desa Saya. Di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, terdapat Desa Sayang, sebuah desa yang kaya akan budaya dan kuliner. Namun, di tengah perkembangan zaman digital, para pelaku UMKM di sini masih berjuang untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Bagaimana keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila dapat menjadi fondasi dalam mengembangkan usaha mereka? Halo, kami dari kelompok 16. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 kelas 42 ITB. Kami terdiri dari mahasiswa yang memiliki semangat untuk mengembangkan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi lokal. Kami siap mengajak Anda untuk melihat bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diimplementasikan untuk membantu UMKM di Desa Sayang. ITB, Institut Teknologi Bandung. Mayoritas UMKM itu gagal. UMKM bangkrut. Bazar UMKM Di Indonesia, sekitar 99% bisnis tergolong dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun, kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 43%, jauh lebih rendah dibandingkan usaha menengah dan besar yang berkontribusi sebesar 57%. Banyak UMKM di Indonesia yang tidak mampu bertahan dan bangkrut karena sulit bersaing dengan industri menengah dan besar yang memiliki berbagai keunggulan. Desa Sayang memiliki potensi besar dalam bidang kewirausahaan. Dengan banyaknya warga sejumlah 8.935 orang dan lokasi strategis sebagai jalur penghubung antar kota besar, beragam peluang bisnis dan usaha telah tumbuh pesat di desa ini, terutama di bidang kuliner. Namun sayangnya, banyak UMKM yang masih belum berkembang. Di Desa Sayang, sebesar 43,87% UMKM mengalami kendala pemasaran yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat desa. Mayoritas pelaku usaha masih mengandalkan metode pemasaran tradisional, sehingga mereka kurang kompetitif di era digital. Menurut Sri Dewi, Ketua Tim Kelompok Keahlian Public Relation and Marketing Communication Digital Public Relation, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University, UMKM kesulitan dalam mengelola media digital. Media sosial dan e-commerce menjadi tantangan utama bagi UMKM di Desa Sayang untuk memperluas jangkauan pasar. Masa sih? Maka, dilakukanlah analisis menggunakan metode 5 Whys, di mana ditemukannya akar permasalahan yang terjadi di Desa Sayang tentang rendahnya perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM kuliner di Desa Sayang rendah. Why? Karena kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam bidang marketing. Mengapa? Karena kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam bidang marketing. And why is that? Because of kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang digital marketing. Why? Kekurangan sarana dan sumber daya untuk pengembangan digital marketing. Terakhir, mengapa? Kurangnya program penyuluhan atau pelatihan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam bidang marketing di Desa Sayang. Maka, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahannya adalah karena kurangnya program penyuluhan atau pelatihan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam bidang marketing di Desa Sayang. Berdasarkan akar permasalahan yang telah ditemukan, kami dapat mengetahui bahwa tujuan dari kegiatan kami adalah: yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam pengembangan UMKM bidang kuliner berbasis digital di Desa Sayang. Dan yang terakhir adalah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM bidang kuliner Jatinangor melalui pengaplikasian teknologi digital, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya digital marketing bagi UMKM.
Berdasarkan metode 5Wise, terbentuklah program penyuluhan untuk meningkatkan literasi digital marketing bagi para pelaku UMKM bidang kuliner di Desa Sayang Jatinangor dengan roadmap sebagai berikut. Pertama, kami akan melakukan pengambilan data, yakni dengan membagikan kuesioner kepada seluruh warga Desa Sayang untuk memisahkan sasaran peserta untuk program kami, yakni kuesioner sebagai berikut. Lalu terdapat pemilihan lokasi di mana kami akan memilih lokasi strategis yang terbaik untuk melaksanakan program. Yang akan dilanjutkan dengan tahap persiapan penyuluhan, di mana kami akan mempersiapkan segala kebutuhan alat, bahan, serta materi untuk program. Lalu dilanjutkanlah pada tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada pelaku UMKM di Desa Sayang yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Penyuluhan ini akan dilaksanakan selama 2 hari dengan rincian sebagai berikut. Pada hari pertama, terdapat 3 subtopik utama yang akan dibahas oleh narasumber, yaitu 1. Pengertian dasar tentang digital marketing. 2. Pentingnya digital marketing bagi pengembangan UMKM. 3. Dampak penerapan digital marketing terhadap usaha. Pada hari kedua, penyuluhan akan berfokus pada cara praktis menggunakan platform-platform digital seperti media sosial untuk mempromosikan usaha. Peserta akan mendapatkan panduan dan juga praktik langsung mengenai bagaimana strategi digital dapat diterapkan dalam promosi usaha mereka. Tujuan dari hari kedua adalah agar para peserta dapat mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing usaha mereka. Yang terakhir, program penyuluhan akan ditutup oleh kegiatan kompetisi promosi. Dalam kompetisi ini, pelaku UMKM diharapkan dapat mempraktikkan pembuatan promosi digital yang efektif sesuai dengan materi yang telah disampaikan selama penyuluhan. Kompetisi ini melibatkan pembuatan konten promosi dalam berbagai format, seperti video atau yang kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Program kompetisi promosi digital ini secara langsung mendukung tujuan kegiatan dengan mengintegrasikan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam setiap aspek penilaian, dari konsep hingga kreativitas dan juga penerimaan publik. Selanjutnya, program akan ditutup dengan tahap evaluasi di mana para peserta akan diberikan kuesioner sebagai indikator keberhasilan program ini. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital UMKM, tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan usaha kuliner di Desa Sayang. Program pengembangan UMKM berbasis digital di Desa Sayang memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi, memastikan setiap pelaku usaha, termasuk UMKM di Desa Sayang, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang di era digital. Dengan demikian, program ini bukan hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan ekonomi. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goal No. 8, SDG 8, yang fokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan literasi digital di kalangan pelaku UMKM Desa Sayang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas inovasi, produktivitas, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan SDG 8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal yang lebih baik. Melalui program penyuluhan ini, kami berharap dapat membantu pelaku UMKM kuliner di Desa Sayang mengubah tantangan menjadi peluang. Mari kita bersama-sama mewujudkan keadilan sosial melalui teknologi digital dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Bersama, kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That's all from us. Bye! Situ gitu.